Yoel 2 ayat 21 sampai dengan 27. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepada hujan pada awal musim dengan adilnya, dan ditaruhkannya kepada hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang akhirnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengiring. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allah yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini adalah di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allah dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, bersyukur atas waktu yang diberikan Tuhan dengan sukacita. Bersyukur atas waktu yang diberikan Tuhan dengan sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Bapak Ibu melewati tahun 2023 dan memasuki tahun 2024, apa yang pertama sekali Bapak Ibu katakan kepada Tuhan? Bersyukur. Haleluya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi saya memasuki tahun 2024. Itulah yang ada mungkin dalam pikiran dan hati kita, bersyukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahun baru berarti satu pesta yang meriah, yang diperingati, yang dirayakan seluruh umat manusia, bukan hanya orang Kristen, tetapi semua manusia yang ada di bumi ini merayakannya. Kalau Bapak Ibu tonton di televisi, kita bisa melihat dengan menyalakan kembang api yang begitu meriah, dan bahkan di Ancol itu ada yang sampai melihat di sana. Mereka merayakan pergantian tahun itu dengan meriah, sekitar 10.000 orang, 10.000 atau 100.000 orang diperkirakan semua ada di Ancol. Kenapa? Semua karena merayakan pergantian tahun dengan meriah. Nah, Bapak Ibu terkasih, yang menjadi pertanyaan, apakah ada sesuatu yang baru dalam kehidupan sekarang ini? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kita sudah merayakan, berpesta tentang tahun yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, tahun baru. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah satu hal yang baru yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita hari ini? Supaya jangan harinya yang baru, tahunnya yang baru, tapi hati dan pikiran kita tetap lama. Jadi harus ada yang baru yang perlu kita tunjukkan di tahun 2024 ini. Nah Bapak Ibu terkasih, dalam hidup ini kita sering mengatakan time is money. Waktu itu adalah waktu itu adalah ratas.
Hal ini menggambarkan memberikan hasil, memberikan dampak, manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu artinya time is money. Waktu itu adalah efek. Bapak Ibu terkasih, yang menjadi pertanyaan juga bagi kita pada saat ini, ketika kita menginjakkan kaki di tahun 2024 ini, perlu kita merenungkan, sudahkah waktu yang diberikan Tuhan sepanjang 365 hari di tahun 2023 kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita? Sudahkah waktu yang diberikan Tuhan kita hargai dan kita syukuri dan tidak menyia-nyiakannya? Dan bagaimana persiapan kita ketika kita menginjakkan kaki di tahun 2024? Apakah sudah kita siapkan? Oh, planning saya nanti seperti ini. Waktu nanti akan saya pergunakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Ada waktu untuk mengurus rumah tangga, ada waktu untuk memuji Tuhan, ada waktu untuk berpesta, ada waktu semuanya. Apakah kita sudah membuat satu plan? Sesudah ada evaluasi 365 hari sudah kita lalui, kita evaluasi. Apakah kita sudah mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal? Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca tadi mengisahkan bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari krisis di pembuangan di Babilonia. Situasi ini merupakan semacam meninggalkan tahun yang lama. Allah mengadakan pembaharuan semacam tahun baru, sama seperti yang kita lakukan pada saat ini. Jadi suasana ini, suasana dalam teks firman Tuhan ini adalah suatu pergantian. Ya, satu pergantian. Meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Dari suasana lama ke suasana baru. Dari pembuangan menjadi orang yang merdeka. Oh, tentu di sana pasti dijamin ada sukacita, ada rasa syukur yang selama ini mereka menderita, yang selama ini mereka hidup teraniaya, dan sekarang diberikan kebebasan. Ada suasana pergantian, suasana yang dulu mencekam sekarang menggembirakan, yang dulu mereka dibuang sekarang mereka sudah merdeka. Saya katakan tadi pasti ada rasa kegembiraan, rasa syukur dan sukacita dalam kehidupan mereka. Tema kita tadi mengatakan bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan yang terutama, jangan pernah melupakan Tuhan di masa yang lalu. Itu yang pertama. Jangan pernah kita melupakan Tuhan di masa yang lalu. Salah satu penyakit yang ditakuti adalah Alzheimer. Yang artinya adalah penyakit yang tidak bisa mengingat masa yang lalu. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, itu yang harus kita renungkan. Jangan pernah melupakan Tuhan di masa yang lalu. Nah, penyakit rohani yang tidak mengingat masa lalu juga merupakan hal berbahaya zaman ini. Lupa bersyukur, lupa bersekutu, lupa menghidup berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Banyak orang seperti itu, lupa akan kebaikan Tuhan selama dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita tidak boleh melupakan berkat Tuhan masa lalu, karena tanpa masa lalu tidak mungkin masa depan, tidak mungkin ada masa depan. Karena itu memang pada saat ini kita harus betul-betul mengingat-ingat akan apa yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang 365 hari. Coba kita ingat apa yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita di tahun 2023 kita lalui hari demi hari. Makanya itu, mari kita baca bersama-sama Mazmur 77 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama Mazmur 77. Sudah dapat semua? Saya belum. Mazmur 77. Bentar.
Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara bersama-sama ayat 12 sampai dengan ayat 16. 1, 2 ya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak mengikuti segala perjalanan dan merenungkan perbuatan-perbuatan yang Allah dalam kudus. Allah, manakah yang begitu besar seperti kami? Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa di antara bangsa-bangsa. Dengan-denganmu engkau telah menebus umat-Mu Bani dan Bani Yusuf. Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan kepada kita merasa? Kembali tadi, jangan pernah melupakan akan berkat. Kita dalam hidup ini harus mengingat dikatakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib. Begitu ajaibnya Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan 365 hari, siapa yang bisa menjamin kita hidup? Karena itu memang Bapak Ibu, waktu itu sangat berharga. Gak bisa dibeli waktu itu pakai uang. Dan tidak ada yang menjamin satu hari pun, 1 menit pun yang menjamin kita bisa hidup. Hanya Tuhan yang bisa menjamin. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena 365 hari sudah kita lalui dengan berbagai polemik, dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan. Tapi kita diberikan kesempatan pada saat ini untuk menginjakkan kaki di tahun 2000. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin sulit bagi kita mensyukuri tahun yang sudah kita lalui, karena mungkin Bapak Ibu terlalu banyak bergumul, mungkin terlalu banyak pengalaman pahit, terlalu banyak pergumulan, permasalahan, penderitaan yang kita hadapi. Ya, mungkin seperti itu. Sehingga baru ada pendeta, mudah-mudahan masalah nambah lagi dari pun di tahun 2003 atau tahun yang lalu. Bagaimana saya bisa move on dari kehidupan saya? Mungkin itu yang dikatakan. Tetapi Bapak Ibu, apakah tidak ada kebaikan Tuhan yang lain untuk kita syukuri? Oke, Bapak Ibu katakan tadi, pendeta agak lesuon, kurang masalah, persoalan, pergumulan, baik dalam kehidupan saya, dalam bermasyarakat, dalam ekonomi. Oke, saya terima. Tapi mohon kita renungkan, apakah tidak ada kebaikan Tuhan yang lain yang dapat kita syukuri? Anda bisa bernapas, Anda bisa melangkah, Anda sehat, banyak orang sakit. Itu yang kita syukuri. Saya katakan tadi, mungkin banyak masalah, penderitaan, banyak pengalaman ya yang kita lalui. Tapi satu hal yang perlu kita renungkan, apakah tidak ada kebaikan Tuhan? Satu hal saja yang kita syukuri. Oh, pasti sangat banyak sebenarnya. Tapi pikiran kita, mindset kita lebih banyak digerogoti oleh pergumulan tadi, penderitaan tadi, pengalaman pahit tadi, sehingga kita juga bersyukur hanya melihat pengalaman pahit tadi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan kata-katanya. Bagaimanapun buruknya hari-hari yang Anda lalui, ingatlah bahwa itu tidak pernah melalui dari jangkauan anugerah Tuhan. Dan bagaimanapun indahnya hari-hari yang Anda lalui, ingatlah bahwa Anda juga tetap memerlukan anugerah Tuhan. Amin. Di Polobe atau masalah lain, persoalan dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari jangkauan anugerah Tuhan. Betapapun sukacitanya kita, gembiranya kita pasti akan memerlukan anugerah Tuhan. Jadi harus ada bimbingan, harus ada timbal baliknya dalam kehidupan kita. Nah, semua punya waktu. Jika kita mencoba untuk jujur mengevaluasi, mengoreksi
apa yang kita alami dalam sepanjang tahun 2023, maka tepatlah yang dikatakan oleh pengkhotbah 3:1-11 bahwa semua ada waktunya. Semua punya waktu. Tahun 2023 sudah berujung, tahun yang buruk menjadi tahun baru, tahun 2024. Semua punya waktu. Ada waktu bergembira, ada waktu menangis, ada waktu bersedih, ada waktu untuk bersukacita, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk menanam, ada waktu memberi, ada waktu menahan. Semua punya waktu dalam kehidupan. Kehidupan kita juga punya waktu. Kalau kita dalam sponsor kita tadi malam, ya paling 70, puji Tuhan 75 bonus. Semua punya waktu. Nah, akan kita satu hal yang mau kita lihat di sini adalah adanya dinamika, adanya perubahan dalam kehidupan ini, ada perputaran waktu. Sehingga oleh karena itu, karena ada dinamika dalam kehidupan ini, maka itu harus menjadi suatu tekad dalam kehidupan kita supaya kita itu tidak menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang gampang putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Sebab dalam hidup kita dimungkinkan ada pengharapan-pengharapan baru, ada kesempatan-kesempatan yang baru yang boleh kita raih dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita imani, bahwa ada perubahan-perubahan, ada dinamika. Kami unang polis kita, nama jangan pernah gitu. Nama iman kepercayaan. Harus kita yakin ada perubahan, ada pengharapan. Nah, oleh karena itu Bapak, jangan pernah kita apatis, jangan pernah kita putus asa dalam kehidupan ini. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang ajaib dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, yang penting bagi kita adalah mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita dalam kehidupan kita. Waktu hari ini adalah kesempatan hari yang begitu baik untuk merenung. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Tuhan memberikan kertas yang baru, yang masih putih untuk kita isi. Tergantung sama kita, apa yang kita isi, apa kredit kita di tahun 2024. Pada awal 2024 ini, ketika kita meninggalkan 2003, maka sangat tepat kalau kita mengambil satu keputusan bahwa tahun yang dianugerahkan Tuhan bagi kita akan kita jalani, akan kita bergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan pada tahun baru ini mengajak kita mengatakan jangan takut, tapi dikatakan bergembira dan bersukacita. Kita diajak bersorak-sorai, kita diajak bersukacita, bukan karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada persoalan. Seperti saya katakan, tahun 2024 ini masih misteri, pertanyaan. Apakah kerugian atau keuntungan, apakah suka atau duka, apakah kegagalan atau keberhasilan, tidak tahu kita. Masih dalam perjuangan, masih dalam tanda tanya. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Walaupun banyak nanti rintangan, tantangan, pergumulan di tahun 2024 ini, ingatlah, ada Tuhan yang ajaib, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ada Yesus yang siap menolong dan membimbing. Amin. Itu yang harus engkau tanamkan dalam pikiran dan hati, dan itu harus menjadi tagline pedoman dalam hati serta iman. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita saat ini membuat satu komitmen dalam kehidupan kita. Saya akan lebih baik di tahun 2024 dibanding dengan tahun 2020. Amin. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami dan berbuah dalam sikap perbuatan kami, dalam setiap cita-cita dan harapan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjalani tahun yang sudah Engkau anugerahkan, tahun 2024 boleh kami jalani bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa.